Ibadah hari ini akan ada sedikit perbedaan dari ibadah-ibadah kita sebelumnya. Setelah Bapak Pendeta memaparkan khotbah pengajaran, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan seputar tema yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Astri Arif Suhartono selaku Ketua Umum PIP Pelindo atas segala arahan dan supportnya dalam setiap kegiatan PIP, terkhusus persekutuan doa kita. Kebetulan pada hari ini beliau berhalangan datang, berhalangan hadir karena harus mengikuti kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau menitip salam kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa yang kami hormati Ibu Nunung M. Aji selaku Ketua Harian BPP Bidang Sosial Budaya. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kedatangan dan supportnya kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Erik Ekne. Selamat datang Bapak, terima kasih tetap setia melayani bersama kami. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kami mohon kiranya Ibu Nunung berkenan untuk mewakili Ibu Astri Arif Suhartono selaku Ketua Umum PIP Pelindo untuk memberikan sambutan dan arahannya. Silakan Ibu. Izin membacakan sambutan dari Ibu Ketua Umum BPP Pelindo, Ibu Astri Arif Suhartono. Beliau sedang ada agenda. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wilujeng Rahayu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Erik Ekne, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir secara offline di ruang persekutuan doa, dan semua ibu-ibu keluarga besar Persatuan Istri Pelindo dari Sabang sampai Merauke yang dipersatukan melalui jaringan online. Dan akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa dengan tema mendidik anak dengan kasih dan kebenaran. Semoga dengan bertambahnya ilmu dalam mendidik anak, kita akan semakin mampu menjaga dan menyiapkan yang terbaik untuk putra-putri kita. Sehingga putra-putri kita tumbuh sehat walafiat, tidak hanya badannya yang sehat, namun juga jiwanya kuat. Dapat menjadi anak-anak sesuai harapan Sang Pencipta dan mampu menjaga nama baik orang tua serta menjunjung tinggi derajatnya. Bapak Pendeta, kita doakan saudara-saudara kita yang dalam beberapa hari yang lalu mengalami musibah banjir bandang di Lumajang dan Gianyar, Bali. Semoga Allah memberikan kesehatan yang afiat dan kemampuan untuk menghadapi musibah dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan bagi orang-orang yang belum sadar selama ini masih merusak ekosistem alam, semoga diberikan kesadaran untuk menjaga alam dengan baik dan benar, sehingga Allah tidak murka karena kesombongan dan kebodohan yang telah dilakukan. Bagi ibu-ibu keluarga besar Persatuan Istri Pegawai Pelindo, marilah kita bertambah semangat menanam dan menjaga kelestarian lingkungan di area pelabuhan di mana suami kita memimpin. Satukan tekad kita dalam mewujudkan hijaukan area pelabuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti persekutuan doa. PIP Pelindo, sehat, bahagia, keluarga sejahtera.
Shalom. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan kondisi yang baik. Dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saat ini marilah kita menyiapkan diri kita masing-masing. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat satu pujian seindah siang disinari terang. Seperti terang kasih-Nya yang selalu menyinari firman-Nya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah hujan mengalir sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhan dan kasih-Nya besar, agung mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharum tembok yang tetap semangat, cara Tuhan mengasihi. Damailah kasih surga yang harap hidup pegang menikmati penuh, cara Tuhan mengasihi. Kebaktian hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu sekalian, semua orang tua berkewajiban mendidik dan mengajar anak-anak mereka agar hidup benar dan takut akan Tuhan. Sehingga di kemudian hari mereka dapat menjadi alat-alat Tuhan untuk menjalankan agenda kerajaan Allah di dunia. Namun, sebelum mendidik anak-anak menurut pandangan Alkitab, kita harus menguasai dahulu hikmat dan firman Tuhan dan hidup selaras dengan Alkitab, sehingga prinsip hikmat ini terpantul dalam karakter kita sebagai orang tua. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita angkat satu pujian, pegang tanganku. Ingin selalu padamu, Tuhan tiada jauh. Biarlah mimpi hidup
berseri jiwaku, susah kecewa yang mana, nama nanti di surga bakal ku rasakan bimbinganmu yang aku beri pertolongan dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus tenangkan hati. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama sebelum kita membahas dan merenungkan firman Tuhan, kita boleh awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam sukacita dan juga di dalam syukur kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, baik yang ada dalam ruang ini atau dimanapun saudara-saudara kami berada secara online. Kami yakin, kami percaya Tuhan boleh menyatukan hati kami. Dan Tuhan jugalah yang boleh membuat kami hari ini bertelut di hadapan hadirat-Mu. Membuka hati dan membuka diri untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan urapilah kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman, agar firman yang didengar boleh dengan sungguh-sungguh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Ya, mendidik anak dalam kasih dan kebenaran, karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian Alkitab kita dari kitab Ulangan, Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Begini katanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, slide-nya boleh ditayangkan untuk halaman yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca dari kitab Ulangan ini memang mengajarkan kita bahwa umat Israel, betapa penting umat Israel itu belajar. Yang paling utama pokok ajarannya itu adalah
Mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan itu esa. Ya, Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Tuhan itu pun juga hanya satu, tidak ada lain. Karena itu saudara, monoteisme itu mulailah diajarkan di sini. Hanya satu. Dan Allah yang seperti itu, Allah yang satu, Allah yang esa dan Allah yang mono itu Allah satu-satunya Allah. Maka umat diajar untuk mengasihi. Saudara, bagaimana umat ini diajar bukan hanya sekedar kita percaya. Bukan hanya sekedar saya yakin, saya percaya, lalu kemudian saya yakin Allah Tuhan itu adalah Maha Esa, tidak hanya itu. Ya, ataupun juga lalu kita berkata-kata dan menyaksikan tentang Tuhan. Tetapi lebih daripada hanya kita percaya dan bersaksi dan menyaksikan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita hidup dengan mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu menjadi sebuah realitas dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini didasari oleh kasih dan oleh kasih juga kita ada dan hidup, dan oleh karena kasih itulah ya bagaimana kita mengasihi Tuhan. Totalitas, segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan. Tapi bagaimana mengajarkannya? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana orang belajar dan bagaimana orang mengajarkannya? Maka Tuhan pun juga mengatakan bagaimana kamu mengajarkan, haruslah kamu mengajarkannya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, terus berulang-ulang, sama seperti kita mengajari anak-anak kita berulang-ulang terus supaya berulang-ulang itu dia ingat. Ya, dia ingat lalu kemudian disimpan di memori otaknya ini. Ya, dengan dia mengingat ajaran-ajaran itu, dia dengan sungguh-sungguh dia yakin benar apa yang lalu kemudian yang diajarkan itu menerap. Ya, harus berulang-ulang, lalu tidak hanya kemudian diajar berulang, tapi juga didiskusikan. Dibicarakan dalam segala keberadaan. Baik ketika engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring atau engkau bangun, harus ngobrol, harus diceritakan, lalu didiskusikan. Ya, bukan hanya sekedar didiskusikan, tapi juga diperagakan. Ya, diperagakan itu dicontohkan. Ya, sehingga orang butuh teladan, orang selalu butuh contoh, anak juga butuh contoh, bagaimana mengajar dan diajar, lalu kemudian anak diperagakan, maka anak pun juga dia dia belajar, dia mengingat, dia melihat, lalu kemudian dia belajar untuk melakukan. Dan bahkan secara visual dia mengikatkan tanda di tangan, di lambang di dahi, ataupun juga di rumah, ya, lalu kemudian di pintu gerbang, ya semua di tempat-tempat itu, lalu kemudian untuk apa? Untuk memudahkan dan untuk mengingat. Ya, supaya kita pun juga bisa mengingat bahwa firman Tuhan itu lalu kemudian kita belajar dengan sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara, ini di zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan di zaman modern? Ya, Bapak Ibu, sejak tahun 90 orang belajar dan mengembangkan apa yang disebut dengan Neuro Linguistic Program, NLP. Ya, slide. NLP itu apa yang kita masukkan, Bapak Ibu? NLP ini bekerja atau diajar sama seperti komputer. Ya, ataupun juga sama seperti handphone yang Bapak Ibu pegang. Di dalam handphone ini ada semacam chip. Di dalamnya ada prosesor. Ya, lalu kemudian kita masukkan input data di situ. Entahkah kita masukin misalnya data-data nomor telepon kita, nomor handphone, semua kontak-kontak kita lalu kita masukkan di sini. Atau juga yang penting-penting, tidak jarang ayat Alkitab, bahkan Alkitab kita download. Atau mungkin game, atau apapun juga kita masukkan ke dalam handphone kita. Di dalam handphone kita ini ada memori. Ya, memori yang mengingat. Lalu kemudian semua yang kita masukkan itu diingat oleh si handphone ini. Karena ada memorinya. Ya, memorinya sekian byte, sekian gigabyte gitu ya, sekian terabyte gitu. Lalu kemudian diingatlah
Sehingga kalau kita mau kontak dengan siapa misalnya, dengan teman kita yang namanya Amir, oh tinggal dicari aja Amir langsung. Dia mengatakan ini nomor teleponnya, ini rumahnya, ini apanya. Atau Amir sedang di mana mungkin melalui Google Maps, lalu kemudian kita bisa ketemu di mana. Terus saudara, ini handphone itu sama seperti komputer. Bukankah otak kita pun juga begitu bekerja? Ya, sistem otak kita pun juga bisa bekerja sedemikian rupa Bapak Ibu. Ya, contoh sederhana tentang NLP ini misalnya anak-anak di Taiwan, Bapak Ibu bisa bayangkan ya anak-anak di Taiwan dalam usia yang 6 tahun misalnya, 6 tahun dia sudah pintar sekali untuk berbahasa Mandarin. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, oh ya pastilah. Ya kan? Atau anak-anak kecil umur 6 tahun di London di sana, wah udah pinter bahasa Inggris. Ya iyalah, sudah pasti. Gitu kan? Atau misalnya orang-orang orang-orang di Jawa Tengah di Semarang gitu kan anak-anak kecil wah udah pinter bahasa Jawanya. Ya pastilah. Linguistik, Saudara, bahasa. Bahasa itulah yang diprogramkan, dimasukkan ke dalam otak kita. Ke dalam otak menjadi sebuah bahasa. Ya, dengan cara bahasa lalu dimasukkan ke dalam otak kita. Anak-anak kecil kita diajar untuk mengatakan. Anak-anak kecil kita dari kecil sudah menggunakan bahasa itu untuk memahami sesuatu. Gitu ya, kita akan mengatakan kalau misalnya ada gelas air panas lalu kita mengatakan itu panas. Maka anak akan mengatakan dan dia memegang oh ini panas. Itu dengan bahasa panas, kata panas dia masuk oh bahasanya adalah panas. Ketika dia pegang dia punya memori, panas itu oh seperti itu rasanya. Ya, tapi kalau ibu mengatakan bahwa itu adalah hot gitu ya, hot maka dia akan mengatakan that is hot gitu. Ya karena bahasanya mulai dari bahasa Inggris. Tapi kalau kita memasukkan bahasanya bahasa Indonesia, maka program di otak anak kita adalah bahasa Indonesia. Ya kan? Diprogram, dimasukkan, lalu kemudian memorinya terisi. Memorinya terisi makin waktu makin banyak, terus memori melalui pengalaman. Melalui pengalaman, melalui ucapan kata, melalui apa yang dia lihat, melalui apa yang dia rasakan, setiap kita merasakan sentuhan, atau setiap kita merasakan dan melihat sesuatu, maka itu semuanya akan ditaruh di memori otak kita. Ya, dengan sistem neuro itu dengan prosesor kita berproses dan berpikir. Ya, kalau ada orang mencubit, misalkan, oh lalu kemudian kita katakan nggak boleh cubit ya. Lalu kemudian neuronya memproses, oh iya, tentang kecerdasan kita, lalu kemudian kita akan mengatakan ini boleh atau tidak boleh, ini baik atau tidak baik, ini berkenan atau tidak berkenan untuk kita lakukan, menjadi sebuah behavior. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, lanjut slide. Maka apa yang kita katakan di dalam pemahaman bahwa otak kita ini sama mungkin serupa seperti handphone, apalagi sekarang ini orang bicara tentang artificial intelligence. Ya, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Dibuat oleh manusia, diprogram dalam komputer, lalu kemudian menjadi sistem yang menjadi kecerdasannya sendiri. Sehingga kecerdasan artifisial itu dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa membuat sesuatu dan seperti apa yang kita ingini. Nah, karena itu Saudara NLP itu ya Neuro Linguistic Program itu sedemikian rupa secara sederhana boleh kita pahami begitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan slide anak kita? Ya, memang Bapak Ibu tidak ada sekolahannya menjadi orang tua. Ya, tidak ada sekolahannya, tidak ada kursusnya jadi orang tua. Semua kita menjadi orang tua berdasarkan kepada proses pembelajaran. Pembelajaran secara mandiri, otodidak, kita pun juga belajar, lalu melihat, lalu merefleksi, lalu memproses, maka apa yang kita baik atau tidak baik. Nah, bagaimana ketika kita hadir ya dalam mendidik anak?
Ya, bagaimana kita pun juga mengajar dan mendidik anak, maka saudara ada 4 hal yang paling mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu adalah keluarga kita yang terdekat. Bagaimana bapak, bagaimana ibu, bagaimana kakaknya, adiknya, ataupun juga tantenya, dan siapa yang ada di dalam rumah itu. Maka ketika anak itu pun juga berproses, dia lahir, dia mulai menyadari, dia mulai hadir dalam lingkungan, lalu kemudian dia mulai belajar tentang lingkungan, mengeksplor segala sesuatu, maka apa yang dia temukan di dalam rumah itu, disitulah dia mulai belajar. Ya, ketika di rumah itu, maka ketika di rumah itu dia belajar untuk berbahasa, pakai bahasa apa? Ya, bahasa itulah yang akan digunakan oleh anak kita. Kalau anak kita mendengar bahasa yang tidak baik, bahasa yang senonoh, yang tidak senonoh, lalu kemudian anak kita sering kali mengucapkannya, karena dia nggak tahu. Oleh karena itu, anak kita sering kali kita sebut dengan peniru ulung. Ya, peniru ulung. Mereka melihat, lalu mereka melakukan. Mereka melihat, lalu kemudian mereka mencontohkan. Nanti ada satu video yang Bapak Ibu boleh saksikan, ya, children see, children do. Apa dalam selain lingkungan rumah, juga lingkungan apa ketika anak ini makin lama, makin besar, kita ajak ke gereja. Sekolah minggu itu ada kelas batita di bawah 3 tahun. Mereka berinteraksi dengan rekan-rekannya, dengan saudara-saudaranya yang seiman. Mereka belajar saling mendukung, saling belajar tentang cerita tentang Yesus, belajar mengembangkan religiusitas, belajar mengembangkan kepercayaannya, belajar mengembangkan imannya. Mereka belajar berkembang dan bertumbuh di dalam lingkungan sebagai seorang Kristen. Lalu kemudian dia dibawa ke sekolah. Maka lingkungan sekolah juga menentukan bagaimana gurunya mengajar, bagaimana apa yang diajarkan, dan bagaimana dia pun juga belajar, bagaimana dia berinteraksi, nilai etika, nilai moral mereka dapat dari sekolah, dari rumah, dari gereja. Lalu kemudian yang keempat itu adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini dia akan belajar dari berita. Lingkungan masyarakat ini dia akan belajar dari pergaulan yang sangat luas. Bapak Ibu, anak kita ini katanya anak kita sebut sebagai anak kita kalau dia ada di depan kita. Kalau dia ada duduk di depan kita, dia lagi ngobrol dengan kita, nah itu anak kita tuh. Itu anak saya. Tetapi begitu dia pergi keluar rumah, dia ada di mana gitu, dia anak siapa? Saudara, maka dialah yang menjadi dirinya sendiri. Bagaimana masyarakat kita mengajar, bagaimana masyarakat kita mendidik, bagaimana masyarakat kita pun juga memperlihatkan didikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak kita akan belajar dari film, anak-anak kita belajar dari sinetron, anak-anak kita pun juga akan belajar dari berita, perilaku, ya, perilaku pejabat, perilaku wakil rakyat, perilaku pejabat, banyak sekali. Karena itu saudara, masyarakat kita ini bagaimana masyarakat kita pun juga adalah masyarakat yang mendidik. Masyarakat yang mengajar. Bagaimana budaya kehidupan di dalam masyarakat ini pun juga lalu kemudian memungkinkan anak-anak kita pun juga belajar dengan baik. Bagaimana dia menghormati, menghargai orang lain, bagaimana dia hidup bersama dengan orang lain, ya, hidup berdampingan, hidup di dalam toleransi, saling menghargai, saling menghormati setiap perbedaan. Saudara, maka dia akan belajar tidak hanya dari lingkungan rumah, sekolah, dan gereja, tapi juga dia akan belajar dari masyarakat yang menyekitari. Karena itu saudara, lingkungan bagaimana asuhan mendidik anak ini, lingkungan asuhan inilah juga harus benar-benar diperhatikan. Slide. Lingkungan ini pun juga harus membangun lingkungan yang sukacita. Ya, sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sering kali kalau ada jadwal untuk memperhatikan anak sekolah minggu, mendampingi anak-anak sekolah minggu, saya hadir di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu.
Saya pernah melihat saudara ada seorang anak dia berebut mainan dengan temannya. Ya, ketika dia berebut dengan mainan dengan temannya, dia dengan mudah sekali dia lalu kemudian memukul temannya. Gitu. Lalu kemudian saya mengatakan, adek nggak boleh. Sayang ya sama temannya dan apa. Tapi pertanyaannya, Ibu, dan pertanyaannya kepada kita semua, dari mana anak itu belajar memukul? Dari mana anak itu pun juga lalu kemudian anak kecil loh, anak kecil umur 5 tahun, lalu kemudian dia belajar memukul. Dari mana anak umur 5 tahun ini pun juga dia belajar membentak temannya. Ya, lalu kemudian dia berteriak kepada temannya yang lain. Saudara, namanya anak begitu lahir mungkin dari realitas dan fakta hidupnya ya seperti itu. Tetapi mengapa anak ini pun juga belajar, saya coba terus perhatikan, saya coba terus amati. Oh ya, ternyata anak ini pun juga suka dicubit dan suka dipukul sama mamanya. Sehingga dia tahu kalau dia menemukan sesuatu, lalu kemudian dia akan dengan marah gitu, secara emosi dia, lalu kemudian kenapa? Oh ya, karena dia ada di lingkungan itu. Karena itu saudara, lingkungan yang paling dekat adalah rumah kita. Ya, dari lingkungan rumah inilah kita mulai membangun kehidupan rumah yang dengan suasana sukacita dan kelembutan. Orang tua kita dulu suka menasehati, kamu kalau berumah tangga, kalau kamu mau bertengkar jangan di depan anak-anak ya. Jangan pernah kamu. Kenapa? Karena disitulah justru anak-anak akan diperlihatkan dan dipertontonkan itu entah suara keras, entah membentak, entah lalu berdebat dengan keras. Maka saudara membangun lingkungan asuhan ya. Kita harus mengusahakan lingkungan asuhan anak kita ini adalah lingkungan yang sukacita, lemah lembut. Anak juga diberikan kebebasan. Bebas saja dia ya dengan komunikasi yang sangat positif. Anak kecil kita ini sedang mengeksplor dan sedang mencoba. Dia ingin tahu rasanya. Ya tidak hanya sekedar nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau itu nggak boleh, ini nggak boleh, anak kita nggak punya pengalaman. Anak kita tidak belajar dari apa yang seharusnya dia pelajari. Ya, kalaupun juga kita mengatakan ada gelas panas, kita akan mengatakan panas. Selama itu tidak membahayakan, biarin aja dia mencoba, oh panas itu seperti apa. Maka dia akan merasakan, oh ini panas. Ini es, ini dingin. Maka dia akan merasakan, memegang, oh yang ini dingin. Dia merasakan apa itu asam, apa itu manis, apa itu pedas, biarkan saja. Anak kita punya pengalaman. Dia bebas mengeksplor, yang penting jangan sampai mencelakai dia atau orang lain. Lalu yang ketiga adalah membangun suasana asuhan yang nyaman adalah pendampingan. Mendampingi anak-anak dalam suasana persahabatan. Bapak Ibu, ya kita semua terlahir kayak Heidegger mengatakan, kita ignoransia, kita lahir dari ketidaktahuan. Tidak ada orang lahir langsung serba tahu. Orang lahir serba mengerti, nggak ada. Tetapi kita semua orang dari nggak ngerti dan nggak tahu. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan itu karena dia tidak tahu. Ya, mungkin anak-anak kita melakukan banyak sekali kesalahan dan kekeliruan karena dia nggak tahu. Suatu ketika anak saya waktu itu umur 8 tahun. Mbaknya pulang ke kampungnya waktu lebaran. Lalu anak saya dia mengatakan, "Papa, aku mau bikin dadar telur sendiri ya. Aku udah pinter kok. Aku udah bisa, ya udah bikin aja." Tapi nggak lama dia teriak, "Papa, tolong." Wah, saya lari ke dapur, ternyata di dapur itu sudah penuh dengan asap, minyaknya minyak panas. Panasnya dari minyak panas itu lalu kemudian wah dapurnya penuh dengan asap. Bagi saya untung gitu ya. Biasanya kalau percikan itu bisa kemudian apinya bisa naik sampai ke wajan lalu menjadi api yang sangat besar. Tapi ketika itu tidak terjadi. Anak saya sudah panik, lalu kemudian saya mengatakan nggak apa-apa, tenang aja.
Ya, ini kan sudah diatasi, oke? Nah, kita ajarin, tapi lain kali sebelum kamu membuat dadar itu, jangan dulu dinyalain apinya. Nanti keburu panas minyaknya. Kamu bikin aja, siapkan dulu telurnya, apanya yang kamu mau, lalu kemudian kamu baru menggoreng. Bapak Ibu, dia butuh bimbingan. Ketika anak itu melakukan kesalahan bukan oleh karena dia sengaja. Ketika anak ini pun juga melakukan sesuatu yang keliru, itu bukan oleh karena dia pun juga mau, tapi karena dia tidak tahu. Dampingi anak-anak kita dengan sikap bersahabat, dengan sesuatu yang menyenangkan. Kesalahan adalah sesuatu yang biasa. Lalu berikan juga dukungan. Dukungan bukan ancaman, Bapak Ibu. Ya kan, memberikan dukungan, memberikan sokongan, lalu kemudian oke, lakukanlah. Gitu kan? Seringkali orang tua dengan mudah sekali untuk mengancam, ayo makan, kalau tidak makan nanti dicubit. Ayo kamu makan segera. Gitu kan, ada lagu anak kita dulu yang seringkali ngebully gitu. Ya, kalau tidak bobo nanti digigit nyamuk. Nah, itu kan mengancam ya. Kalau tidak bobo nanti digigit nyamuk gitu. Meskipun digigit nyamuk, lalu kemudian anak kecil, namanya anak kecil dengan polosnya, lalu dia pikir, gue harus tidur nih. Nanti kalau enggak saya digigit nyamuk. Berikan dukungan, berikan sokongan, ayo. Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak usia sekolah, gitu ya. Menarik sekali anak-anak kita ini. Itu kalau anak-anak kita punya nilai baik, nilai ulangannya baik, biasanya, atau mungkin ini anak saya saja ya, anak ibu sih enggak. Anak saya seringkali kalau nilainya baik, dia taruh tuh di atas meja belajarnya. Gitu. Tapi kalau nilainya buruk, kemudian dia sembunyikan. Gitu. Suatu ketika anak saya itu sedang retret, gitu kan, sedang retret dengan teman-temannya. Lalu saya ngelihat nih tasnya gede banget nih, anak nih isinya apa aja sih? Saya keluarkan semua. Ternyata ulangan-ulangan yang nilainya jelek semua dia taruh di paling dasar dari tas ranselnya itu. Lalu saya angkat juga, saya keluarin, saya taruh di atas mejanya. Gitu kan. Lalu anak saya pulang retret, "Papa bongkar tas aku ya?" "Enggak, Papa cuma mau tahu." Gitu kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa anak-anak. Papa juga dulu pernah sekolah loh. Papa juga dulu waktu sekolah pernah matematiknya nilainya 4. Saya juga dulu pernah gitu ya, nilai fisikanya juga nilainya 4, nilainya 5, nggak apa-apa. Cuma apa yang harus saya lakukan? Kamu mau les? Kamu cari guru les? Atau kita orang tua, kalau kita punya kemampuan, saya terus terang saya tidak punya kemampuan, lupa saya belajar matematiknya seperti apa, saya sudah lupa untuk mengajar fisikanya. Karena itu kita carikan guru les, kita berikan dukungan. Ya, kita tidak memarah, tidak marah lalu tidak ngomel, ya udahlah namanya anak-anak. Namun bagaimana kita mensupport dia untuk dia bisa memperbaiki. Kita berikan dukungan. Lalu bagaimana kita membangun suasana yang sungguh-sungguh menyenangkan, suasana asuhan. Kita memberikan pengertian kepada anak-anak. Ya, dengan bentuk cerita, dongeng, bukan lalu kekerasan, anak kita salah lalu kita cubit, anak kita salah kita pukul, anak kita salah lalu kemudian kita omel-omelin, enggak. Gitu ya. Kita memberikan pengertian bagaimana kita memahami cinta kasih, membangun suasana belajar, suasana asuhan itu di dalam kasih. Selanjutnya slide. Kenapa kita harus menghindari emosi Bapak Ibu? Karena emosi orang tua akan sangat berpengaruh kepada emosi anak. Kalau anak yang orang tua yang mudah sekali marah, orang tua yang mudah sekali untuk kemudian, bahkan tidak jarang ada orang tua yang menjadi seperti harimau di dalam rumahnya. Ya, seolah-olah lalu kemudian ayah itu atau image bapak, citra bapak itu menjadi citra yang menakutkan bagi anak. Jadi kalau anaknya nakal, anaknya pun juga lalu bandel, lalu kemudian tidak jarang ibu-ibu akan mengatakan,
Nanti dibilangin sama papi lo ya. Nanti mama bilang lo ya sama mama, sama papahmu ya. Gitu. Kenapa? Bukan ibu yang berwibawa. Kenapa kewibawaan ibu harus menggunakan mendompleng dengan kewibawaan ayah? Lalu ayahnya itu menjadi ayah yang ditakuti dan menjadi ayah yang ditakut-takuti. Yang menjadi sesuatu yang ditakut-takuti kepada anak. Oh ya, padahal Bapak Ibu dan Saudara, ya saya menemukan satu artikel dari Departemen Psikologi Oxford University. Anak yang mendapat pelukan atau ciuman anak-anak kecil dari ayahnya, ini simbol ayah, lalu kemudian mendapatkan dukungan dan sokongan dari ayah dan punya hubungan yang sehat dengan ayah, maka anak-anak ini memiliki kesehatan mental 80% lebih baik daripada yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati-hati. Ya, saya sering kali dalam bina pranikah ataupun juga pasangan muda yang mau punya anak, bukan hanya sekedar bahwa pasangan muda kita langsung mereka bisa punya anak, menikah langsung punya anak, oke lah nggak masalah. Tetapi yang paling utama dari pasangan-pasangan muda ini, ketika dia punya anak, maka dia harus punya apa? Kesiapan mental menjadi orang tua. Kesiapan mental menjadi orang tua ini Bapak Ibu, bahwa nanti begitu bayinya lahir, anaknya orang tua harus siap anaknya rewel. Ketika bayi ini lahir, maka orang tua kudu siap begadang. Sambil besoknya kerja, malamnya ini harus nemenin anak yang nggak bisa tidur, yang nggak susah tidur, dan bahkan anak yang rewel semalam-malaman karena panas badannya. Lalu kemudian besok juga masih harus kerja dan yang, oh ya, kesiapan mental sebagai orang tua. Yang menghadapi anak-anak yang rewel, menghadapi anak-anak yang terantum, menghadapi anak-anak yang kemudian yang nakal, yang apa. Maka bukan hanya sekedar bahwa kita orang tua kita siap punya anak, tapi juga harus punya kesiapan mental Bapak Ibu. Nah, pada saat ini ada sebuah video yang boleh kita saksikan, slide. Bapak, bagi kita semua, silahkan Bapak Ibu. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Bisa diulang satu kali lagi, mungkin ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang terlewat. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Nah, demikian video yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Ya, judulnya Children See, Children Do. Apa yang anak-anak kita lihat, maka itulah juga yang anak-anak akan melakukannya. Anak-anak kita ini adalah peniru ulung.
Ya, tanpa kita sadari maka dia pun juga akan menirukan dalam banyak hal, apapun yang mungkin kita katakan, kita perbuat, ataupun juga bahkan cara-cara berpikir kita. Dan bagaimana ada sebuah quotes yang mengatakan ketika kita berbicara kepada anak-anak, jangan hanya kita berpikir bahwa anak-anak itu hanya mendengar dengan telinganya. Tetapi mereka mendengar justru dengan seluruh kehidupannya. Ya, dengan hidupnya itu maka apa yang dinasehati, apa yang diajarkan, mereka tidak hanya sekedar mendengar. Ya, apa yang disampaikan kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar dia mendengar dengan telinganya, tetapi juga mungkin dengan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, tidak jarang yang saya temui gitu ya, ketika misalnya ada anak nggak jarang sekali untuk datang ke sekolah minggu, ya jarang sekali untuk aktif misalnya di gereja atau apa gitu kan. Lalu kemudian seringkali dia mengatakan, papaku juga enggak ke gereja. Gitu kan, orang kita seringkali mengatakan, ayo anak-anak kamu pergi ke gereja, cepat bergereja, bangun pagi. Anak itu akan dengan mudah lah, papa aja enggak kok, hari Minggu ini malah pergi dengan teman-temannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih yang dilihat sama anak-anak kita? Gitu ya, itulah juga makanya itu yang akan dilakukan. Slide. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita pun juga dengan mendidik, ya, mendidik anak dengan mengasihi dan dengan kebenaran. Ya, memang proses pendidikan itu ada 4 pilar utama, adalah bagaimana anak pun juga belajar mengetahui. Learning to know, dia tahu. Karena itu dia belajar membaca, dia melihat gambar, kita kasih tahu ini gambar binatang apa gitu ya, ini gambar apa. Semuanya sehingga anak kita punya wawasan. Semakin dia bertumbuh menjadi dewasa, dari remaja, pemuda menjadi dewasa, maka proses pembelajaran dia pun juga menjadi sangat luas. Tidak hanya dia pelajari dari kita sebagai orang tua, tapi dia akan pelajari dari temannya, dia akan belajar dari gurunya, dia akan belajar bahkan dari siapapun dari masyarakat di sekitar kita. Ya kan, lalu kemudian tidak hanya learning to know, tapi juga learning to do. Maka dia belajar untuk melakukan sesuatu. Ya, ketika misalnya melihat ibunya masak, mama aku mau belajar masak ikut. Atau ketika melihat ibunya motong-motong, dia ingin punya pisau lalu kemudian dia potong-potong sayur lah apa. Dan biarkan anak-anak pun juga belajar untuk melakukan sesuatu. Ya, belajar dia untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri, belajar dia mengurus dirinya sendiri, belajar dia pun juga mandiri untuk mencuci piringnya setelah dia makan, untuk lalu kemudian mencuci sendoknya dan biarkan dia melakukannya sendiri. Lalu learning to be. Karena itu sejak kecil tidak jarang kita pun juga bertanya, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Meskipun anak-anak kita kadang-kadang dia mengatakan, aku mau jadi Superman, oke. Biarkan saja, ada anak kita dengan imajinasinya. Nanti semakin dia bertumbuh dewasa, semakin besar, maka kita pun juga ketika dia lebih realistis. Nah, anak katekisasi yang belajar bersama dengan saya, selalu saya akan tanyakan. Apa yang kamu cita-citakan? Oh, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi dokter. Oh iya, biarkan mereka punya imajinasi, punya cita-cita, karena setiap orang dia belajar untuk menjadi. Maka dia tahu ketika dia mau menjadi dokter, maka dia harus bekerja keras, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dan dia pun juga harus berupaya dengan sungguh-sungguh ketika dia ingin menjadi sesuatu. Tetapi dari seluruh tujuan pendidikan adalah learning to living together. Hidup bagaimana bersama dengan orang lain. Apa artinya kita bisa melakukan sesuatu, kita punya kepintaran, kita punya kecerdasan, kita bisa melakukan banyak hal, dan kita pun juga menjadi seorang yang paling hebat, tapi kita tidak bisa hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa hidup rukun, kita tidak bisa hidup menghargai sesama kita, maka kita bukan lagi menjadi siapa-siapa.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara, tujuan dari apa yang kita ajarkan di dalam kehidupan gereja ini dari GPIC ini, Justice, Peace and Integrity of Creation, itu adalah tujuan dari Dewan Gereja Dunia. Ya, tema dari GPIC ini menjadi tema dari sejak awal sekitar tahun 60-an. Ya, supaya apa yang dilakukan oleh semua orang, ya bagaimana kita pun juga berjuang untuk apa? Keadilan. Ya, di dalam keadilan kita belajar menghormati sesama, menghargai sesama dalam fakta perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita membangun perdamaian. Tanpa perdamaian kita justru akan binasa. Tanpa perdamaian kita tidak mungkin bisa membangun kehidupan yang sejahtera. Tanpa perdamaian kita pun juga tidak mungkin bisa membangun kebudayaan dengan baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kebetulan saya punya teman, ya seorang pendeta dari Suriah, dia mengatakan waktu itu ketika terjadi perang saudara di situ, maka tidak bisa orang itu pun juga hidupnya di dalam ancaman. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan baik tanpa perdamaian? Karena itu setiap orang, setiap pribadi dia harus diajar dan belajar bagaimana membangun perdamaian dengan semua orang. Dan yang ketiga adalah bagian integrity of creation. Bagaimana dia menjaga alam semesta ini. Ya, di PT Pelindo ini pun juga ada program penghijauan, ada program kembali kepada alam. Membangun, ya semua kita menanam anak-anak kita di gereja pun juga setiap tahun, setiap hari anak kita menanam pohon. Semua anak-anak ketika dia menanam pohon lalu diberi nama supaya anak itu pun nanti ketika pohon itu menjadi besar, dia akan dengan bangga ini pohonku. Gitu kan? Nah, saudara, bagaimana menjaga integrity of creation itu pun juga menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga kehidupan kita dengan baik. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan bencana banjir atau bencana tanah longsor dan apa, oh ya, alam punya karakternya tersendiri. Ketika dia disakiti, maka dia akan menyakiti orang lain. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita mendidik anak kita dengan kasih, ya bagaimana kita mendidik anak kita dengan kasih dan juga di dalam kebenaran, maka slide kita pun juga terus berupaya untuk bagaimana anak ini ketika dia belajar melalui observasi, maka demonstrasi ya, bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita mempertontonkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi contoh cinta kasih dan kebenaran. Bagaimana kita dari orang tua dulu, gitu ya, kita sebagai orang tua, kenapa? Karena kita yang akan dicontoh sama anak. Kitalah yang akan diteladani oleh anak kita. Ya, kitalah sebagai orang tua yang akan kemudian menjadi patron. Kitalah menjadi orang tua yang kemudian menjadi contoh bagi mereka. Karena itu kita menjadi orang tua layak untuk menjadi panutan. Yang menunjukkan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan juga di dalam kita berinteraksi. Cara berinteraksi kita dengan orang lain. Keramahan kita, gitu kan, bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita menghargai dan memperlakukan orang lain, maka anak-anak kita lah juga yang akan dengan sungguh dia melakukannya. Slide. Lalu kemudian bagaimana kita pun juga mengajar dan mendidik anak pun juga dengan nilai-nilai kebaikan. Kita membantu anak-anak kita mengembangkan kompas moral. Ya, untuk mengajari mereka tentang nilai-nilai yang baik, kejujuran, keadilan. Tentu budaya kita, setiap kita yang tinggal di berbagai macam daerah, kita punya model, ya, model-model kearifan lokal yang berbeda. Kita semua tentu punya kearifan lokal yang tidak sama satu dengan yang lain. Setiap budaya, setiap daerah, setiap adat istiadat di mana kita ada tentu berbeda-beda. Tetapi nilai yang universal yaitu kejujuran. Nilai yang universal itu adalah integritas dan keadilan dan sikap hormat sikap hormat anak kepada orang tua
dan bagaimana orang tua pun juga bersikap hormat kepada anak, maka saya kira itu menjadi nilai universal yang bisa kita diskusikan, bisa kita obrolkan, bisa kita ceritakan dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bukan hanya sekedar dia dia memasukkan ke dalam pikirannya adalah program dan program, tetapi dia pun juga bisa memprosesnya melalui prosesor otaknya untuk dia sendiri memiliki nilai, ya, dan menentukan mana yang baik dan yang tidak baik. Selain itu pun juga kita perlu belajar bagaimana hidup di dalam kasih sayang dan kemanusiaan. Ya, tidak, kalau anak-anak kita menjumpai berita ya tentang peperangan, maka kita bisa memberikan komentar dan mengajak diskusi kepada anak kita, apa yang kamu bayangkan kalau seandainya kamu ada dalam peperangan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pun juga orang tua, saya juga orang tua punya 2 anak yang sudah besar-besar. Ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, saya tidak memperkenankan anak-anak saya untuk bermain dengan pistol. Kan ada pistol-pistolan tuh, ada bedil-bedilan gitu. Saya tidak memperkenankan anak-anak saya untuk bermain dengan itu. Kenapa? Karena pistol itu kan bukan untuk apa? Untuk menembak. Lalu kemudian apa? Bedil itu ya senjata apa gitu kan, untuk apa? Untuk menembak. Lalu kemudian ketika dia bermain dengan teman-temannya, dar, lalu ada temannya yang kemudian seolah-olah ditembak itu, lalu kemudian dia mati. Secara tidak langsung kita sudah mengajari anak ini lalu kemudian untuk membunuh temannya. Bapak Ibu, kenapa di sebelah dunia sana di Amerika ada anak-anak SMA membawa senjata lalu pergi ke sekolah lalu dia menembak teman-temannya. Mungkin dia memainkan tembak-tembakan itu di game. Ya, dalam game online atau di game di televisi atau di game komputer. Sehingga dia tidak merasa bahwa ketika dia menembak temannya ini benar-benar dia akan menghilangkan nyawa orang lain. Dia akan membuat orang lain menderita. Akan membuat ada kesedihan, tragedi yang begitu menyedihkan bagi banyak orang. Orang yang mati saudaranya, orang yang mati anaknya, orang yang mati di situ yang ditembak itu, dia akan merasakan kesedihan dan tragedi yang paling menyedihkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita membantu anak-anak kita mengembangkan kasih sayang. Kalau mau beri mainan boneka, anak-anak kecil kita akan belajar memulai belajar mengasihi, atau pet main binatang yang peliharaan, kucing, anjing, ataupun juga main mobil-mobilan lah, atau main bangunan lah, main apa yang sesuatu yang boleh mengembangkan imajinasinya kepada arah yang sangat positif. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus membantu bagaimana anak-anak kita mengembangkan kasih sayang. Ketika dia melihat ada berita peperangan, ajaklah ngomong. Ketika kita melihat ada berita kejahatan, ada berita pejabat ditangkap oleh karena korupsi, maka kita harus belajar dan mengajak diskusi tentang dan mengajak berkata-kata ataupun juga bercerita tentang semuanya itu. Supaya kita membantu anak bahwa dia tahu bahwa korupsi itu tidak baik. Dia tahu bahwa anak kita itu melakukan perilaku seperti itu tidak baik. Berbohong dan membohongi, apalagi sebagai seorang pejabat yang berbohong, dia akan mengatakan itu tidak baik. Maka anak kita pun juga harus punya sikap. Ya, harus punya sikap baik, perhatian, dan dia juga membantu orang lain bagaimana dia pun juga membangun kehidupan. Slide. Ya, bagaimana dia pun juga belajar mengasihi sesama. Kalau dalam bagian bacaan kita diajar kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan Tuhan itu esa dan kamu harus mengajarkannya. Baik, itu urusan saya dengan Tuhan. Urusan Bapak Ibu dalam dengan Tuhan. Tetapi kehidupan kita, urusan kita dengan Tuhan juga harus menjadi nyata dalam hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita hidup dengan mengasihi sesama. Apa artinya dalam Injil Yohanes kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak bisa mengasihi sesama yang kita lihat? Bagaimana kita pun juga kita mencintai Tuhan tapi kita tidak bisa hidup bersama dengan damai. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengasihi sesama itu kita harus melakukan promosi.
ya inklusivitas dan keanekaragaman. Kita harus sadar di tengah-tengah dunia kita ini. Ajari anak-anak kita ya hidup bersama dengan orang dari latar belakang yang sangat beragam. Ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan dengan segala apapun juga. Lalu anak-anak kita pun juga ya sama seperti lagu Ojo dibanding-bandingke. Tetapi kita menyadarkan, oh ya dia seperti itu dan kamu seperti ini. Hidup berdamailah kita. Hormati, hargai setiap perbedaan. Hargai setiap kemampuan kita. Tentu tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Ada orang-orang dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan bahkan ada orang pun juga yang tidak punya kemampuan tertentu. Tetapi dia adalah sesama. Ketika kita hadir di dalam kesesamaan, kita pun juga bagaimana anak-anak ini diajar untuk mengasihi, menghormati dan menghargai sebuah fakta kehidupan. Bagaimana kita pun juga belajar mengasihi anak-anak slide. Ya, tidak hanya anaknya belajar mengasihi dengan sungguh, tapi Bapak Ibu kita pun juga harus mengajar anak-anak dengan 3 kecerdasan. Secara intelektual, tentu akademik, kita pun juga akan bangga kalau anak-anak kita bisa mencapai prestasi akademik yang baik. Tapi apalah artinya kalau prestasi akademik tidak diikuti dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini cirinya kalau orang cepat ngambek, orang cepat marah, orang cepat tersinggung, orang sedikit-sedikit tersinggung kok sedikit-sedikit begitu ya. Lalu kemudian orang marah, orang ngambek, orang pun juga merasa mogok, lalu kemudian merasa dirinya tidak berguna. Ini soal kecerdasan emosi. Nah, soal kecerdasan emosi ini pun juga ya anak bisa belajar dari kita orang tua, tapi juga anak bisa belajar dari manapun, dari lingkungan, dari manapun. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini bagaimana anak ini memaknai hidupnya. Ya, memaknai hidupnya, apa yang ada dalam hidupnya, bagaimana dengan hidupnya. Anak ini pun juga harus berani dan mau mengatakan betapa hebat apa yang ada dalam diriku oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya. Foster critical thinking itu mendidik anak untuk berpikir kritis dan mandiri. Seringkali anak untuk bertanya. Kemarin mungkin di banyak Bapak Ibu di gereja pun juga ada sekolah apapun juga belajar Alkitab ya. Program belajar Alkitab pada liburan. Liburan entah orang mengatakannya program belajar Alkitab atau sekolah Injil liburan atau salib sekolah Alkitab liburan gitu ya dan apalah namanya. Tetapi anak-anak kita tuh pada hari kemarin liburan lalu anak-anak kita belajar. Yang belajar bukan hanya dia mengetahui tentang apa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga kita mendorong anak-anak kita pun juga untuk berpikir kritis sehingga anak kita bertanya. Ya, Pak Pendeta, bagaimana gambar Tuhan itu seperti apa? Pak Pendeta, bagaimana Tuhan itu mengasihi, bahkan ada anak kecil yang mengatakan, Pak Pendeta, kan Tuhan itu mengasihi, kenapa Tuhan pacaran ya? Apa yang ada dalam pikiran anak itu bahwa yang namanya mengasihi itu pokoknya pacaran gitu. Ya kan informasinya keliru. Gitu ini tetapi namanya anak kecil kita maklumi, kita tuntun, kita sertai dia, kita dampingi dia untuk dia pada waktunya dia memahami. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya kecerdasan emosional itu pun juga harus mendorong anak. Selanjutnya slide. Mendorong anak untuk mencari kebenaran. Benar itu seperti apa? Ya kebaikan itu bukan hanya sekedar orang kemudian baik. Oh ya baik sih baik. Mundur. Nah, sebelumnya Mas. Nah ya mencari kebenaran. Orang anak ini harus belajar tentang dia tahu apa yang benar. Tidak selalu melulu yang baik. Karena Bapak Ibu dan saudara bisa ada orang ya ilustrasinya begini. Ada temannya, bantuin gue dong. Ngapain? Ambil televisi yuk dari tetangga. Ngambil. Televisi. Enggak, itu memang udah mau dikasih. Taunya dia membantu orang untuk mencuri.
perilakunya baik, membantu. Perilakunya baik untuk menolong. Tetapi apa yang dilakukannya enggak benar. Karena itu saudara ya kebenaran. Lalu kemudian ajari anak untuk melakukan sesuatu apa yang benar. Ya, memahami dunia di sekitarnya, lalu belajar dia pun juga memiliki asumsi, ya anggapan-anggapan dan mengembangkan diri untuk haus untuk mengetahui segala sesuatu. Lanjut, lalu kemudian bagaimana anak ini pun juga di dalam pengembangan spiritual. Bagaimana dia berkonflik. Ya bagaimana ketika dia merasa tidak senang dengan temannya. Bagaimana ketika ada temannya mengajak dia berkelahi atau mengajak dia bertengkar. Bagaimana ketika anak-anak ini pun juga lalu ada di tengah-tengah konflik antara teman-temannya. Ya bukan hanya lalu kemudian anak kita ketika ada di tengah-tengah dunia tawuran, tengah dunia aduh sekarang ini Bapak Ibu mengerikan sekali ya. Dengan media apa kita bisa melihat anak-anak tawuran, gagah-gagahan lalu saling berkelahi satu dengan yang lain. Atau lalu kemudian anak-anak naik motor, punya temennya geng motor, lalu kemudian membawa senjata tajam keliling kota. Itu apa? Saya yakin dan percaya mudah-mudahan anak-anak ibu dan anak-anak kita semua tidak ada yang menjadi bagian di situ. Ataupun juga misalnya ada anak muda lalu kemudian secara emosi dan membabi buta dia memukuli temannya sampai dengan koma. Apa itu? Itu karena itu Bapak Ibu dan Saudara, anak kita pun juga harus punya kecerdasan spiritual. Ya bagaimana dia pun juga di tengah-tengah konflik membantu anak-anak kita pun juga untuk mengatasi konflik. Ya dan belajar dia menemukan solusi. Dan terakhir bagian dari penutup Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingat mendidik anak dalam cinta dan kebenaran adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan proses ini pun juga tidak pernah akan selesai. Kita membutuhkan suatu upaya yang konsisten, sabar, dan ya terus kita menanamkan nilai dalam prinsip-prinsip yang baik, berbelas kasihan, cinta kasih, tanggung jawab, dan kebenaran. Dan dengan semuanya itu kita berharap anak-anak kita sungguh bisa memuliakan nama Tuhan dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Saya kira itu uraian sampai di sini. Mungkin ada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Cukup 1 atau 2 orang saja supaya waktu kita cukup tidak banyak. Tidak ada pertanyaan? Di chat? Tidak ada. Oh, boleh, boleh. Mungkin mic-nya lebih dekat. Bisa didengar? Ide, press dan kau masuki. Press dan kau masuki. Baik, Bapak. Bagaimana jika kita sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan, arahan, bimbingan sesuai dengan yang tadi sudah ya pasti semuanya tentang kebaikan ya Pak ya yang kita ajarkan ke anak kita. Tapi ternyata di lingkungan anak kita berada misalnya di sekolah itu dia mendapatkan apa ya ini apa namanya pengaruh buruk misalnya dari cara bicara yang kita tidak ajarkan membentak tapi dia membentak karena pergaulan dari teman-temannya atau berbicara yang kasar. Nah itu bagaimana Pak? Ya,
Baik, jadi kita akan kembali ke rumah, Bu. Jadi di rumah kita ini, anak kita ini sejak kecil ada bersama dengan kita. Itu kalau kita cerita, maka kita nanam pohon, maka pohon apa yang kita tanam, bibitnya seperti apa, maka itulah juga yang tumbuh. Nah, bagaimana kita pun juga itu tadi membangun suasana rumah ini menjadi suasana asuhan yang cukup baik. Membangun suasana kasih, cinta kasih. Kita pun juga tidak ada orang yang mengatakan kata-kata yang tidak baik. Tidak ada di rumah misalnya suara keras untuk membentak, tidak ada misalkan suara ataupun juga anak yang memaksa ataupun juga mengancam, suasana anak yang mengancam itu. Maka ini anak akan bertumbuh dengan suara yang hidup yang nyaman. Nah, itulah konsep diri, karena itu kan ada yang namanya balita. Nah, konsep diri itu anak ini boleh karakter dasarnya sudah dibentuk sedemikian rupa. Bertumbuhlah dia di tengah-tengah. Begitu dia nanti ke dunia di luar, oh dia menemukan. Maka anak kecil kita ini, gitu ya, dia punya konsep diri yang sangat kuat loh, Bu. Ibu pernah dengar anak kita ngotot, kata Bu Guru, kata Miss, Mama enggak begitu. Ya kan? Itu loyalitas. Jadi loyalitas anak kita, bapaknya aja bisa disalahin loh. Saya pendeta, bapaknya aja bisa disalahin, Papa enggak, Bu Guru benar. Nah, itu kan. Nah, itulah anak. Nah, konsep anak ini memang ketika dia polos, dia kemudian dia menentukan seolah-olah gurunya benar. Seolah-olah ininya benar. Gitu kan. Nah, ini yang paling utama. Nah, ketika dia punya konsep bahwa kemudian yang benar itu masuk di dalam pikirannya, rekam ya tadi NLP-nya itu neuro linguistic program, melalui bahasa, melalui apa, anak lalu punya konsep yang benar. Biarlah dia tampil di tengah-tengah dunianya. Ketika dia hadir di sekolah, ketika dia di mana, kalau dia sudah punya konsep yang benar, maka dia baik. Nah, nyampe ke rumah itu tadi, Bu, everlasting kita tidak pernah selesai dalam mendidik anak. Sampai di rumah kita bertanya, tadi kamu di sekolah bagaimana? Apa di sekolah dikerjain? Gitu. Biasanya orang tua sama anak itu kan interrogatif. Nanya, PR-nya apa? Kamu punya PR apa? Tugasmu apa? Besok PR-nya apa? Besok apa yang harus dipersiapkan untuk besok? Mama kan itu loh. Tapi kita tidak pernah menanyakan suasana anaknya. Kamu dengan teman kamu baik enggak? Ada teman yang menyenangkan enggak? Teman kamu itu sobat kamu ya. Kemarin pulang sekolah, kita membangun anak-anak, aku tadi, kamu main apa di sekolah? Senang enggak mainannya? Gitu. Kita mencoba, yang kita tanya adalah suasana hati. Suasana hati, suasana berpikir, Mama, aku tadi di sekolah temanku nakal, temanku begini. Nah, disitulah kita memberikan. Itu menurut kamu kan nggak baik ya, nggak tidak menyenangkan ya. Temanmu yang suka menghina-hina orang gitu kan nggak nyenengin ya. Karena itu kamu jangan pernah menghina orang. Jangan pernah kamu pun juga menyakiti hati orang, oke? Kamu disakiti, sakit kan? Oke, karena itu jangan pernah. Jangan pernah kamu membalas. Tuhan Yesus bilang apa? Gitu kan? Kasihi musuhmu. Di situ, jadi apa yang kita omongkan biasanya kita sering kali ya nanya PR. Besok tugasmu apa? Semuanya kepada sesuatu yang bersifat prestatif. Tetapi kita sering kali mengabaikan suasana batin anak. Gitu kan? Ada lagi barangkali? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sana? Baik. Pak Pendeta, kalau dari saya, yang paling sering anak saya tanyakan, jadi saat kita berkumpul dengan teman-teman, kalau anak saya kan ini bukan gadget time, tapi temannya dikasih gadget dan boleh. Dan dia akan menanyakan, kenapa dia boleh, saya tidak? Gimana? Karena kamu anak mama. Oh, baik. Ya, kita tegas karena kamu adalah anak mama, kamu anak papa. Karena kamu bukan itu orang tuanya. Kamu ada dalam kasih sayang dan pelukan saya. Ya, itu aja. Anak harus diyakinkan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak juga perlu
keyakinan bahwa dia dikasihi. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 20 dia bertanya kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini sampai 3 kali? Tuhan Yesus bertanya. Ya toh? Ibu pernah nanya nggak sama Bapak? Bapak sayang sama aku nggak sih? Bapak cinta nggak sama aku sih? Kenapa ibu nanya? Kenapa Tuhan Yesus nanya? Kita butuh penegasan. Nah sekarang bagaimana anak kita? Apakah Bapak Ibu gitu ya, kita waktu anak kita lagi kecil, wah kita peluk-peluk, kita cium, aduh kita sayang gitu ya. Kita peluk, kita cium-cium gitu. Saya mau nanya, anaknya Bapak Ibu akan dipeluk dan akan dicium seperti itu sampai usia berapa? Sampai anak remaja, nggak mau dipeluk. Gitu kan? Anak kita remaja, nggak mau lagi dipeluk. Tapi ibu yang harus mengatakan, bapak yang harus, saya juga sebagai ayah saya mengatakan, kamu adalah anak saya. Kalau saya sayang sama kamu emang kenapa? Sini, papa peluk, papa cium. Tapi ya jangan di depan teman-temannya, anak kita juga kan akan merasa risih. Gitu. Tapi kalau di rumah, kalau ini, sini. Kalau di rumah saya selalu ada kewajiban, gitu kan. Siapa yang mau meninggalkan rumah, gitu entah ibu, entah anak-anak, dia harus mencium orang yang di rumah. Kecuali mbak. Kecuali mbaknya, masa mbaknya kebagian. Enggak lah, ya kan? Atau mereka yang datang gitu, siapa yang datang gitu, lalu kalau ada dia harus wajib untuk memeluk. Jadi kalau anak saya mau pergi, mau futsal, papa aku mau futsal, cium dulu, mau pergi, gitu kan? Kalau pulang juga papa aku baru pulang, oh cium, bau asem. Bagi saya sebagai orang tua, waktu anak saya masih remaja, kalau dia pulang saya peluk, saya cium gitu, sekaligus untuk ngecek. Ini anak saya ini bau rokok atau bau apa gitu loh. Ya kan anak saya ini normal apa enggak, atau bau whisky atau bau minuman keras atau bau apa. Gitu kan kita sambil peluk, anakku udah nyampe. Sayangnya ya, sambil saya peluk cium. Anak itu juga butuh keyakinan bahwa aku dicintai loh. Jadi kalau ibu tadi, mama kenapa aku enggak dikasih gadget? Kok teman-temanku? Ya karena papa sayang sama kamu. Kamu kan anak papa. Nanti ada waktu segala sesuatu ada waktunya, nanti aku kasih. Bapak Ibu membesarkan anak dengan cinta kasih itu, saya bisa buktikan. Saya bisa mengalami hal yang seperti itu. Enggak usah, saya tidak pernah membentak, enggak pernah marah-marah sama anak, gitu kan, ngomel apalagi. Tapi saya selalu mengatakan, menegaskan akan cinta. Suatu ketika anak saya begini, Pak aku mau main ke rumah teman, gitu. Pulang jam berapa? Ya jam 11-an, enggak. Saya bilang, jam 9 kamu udah pulang ke rumah. Gitu kan, kenapa? Kenapa Pak? Kok jam 9 aku harus pulang ke rumah? Kenapa sayang sama kamu? Pulang, kamu mau celaka, kamu mau apa? Saya tidak peduli dengan kamu. Tapi karena papa sayang sama kamu. Oke? Papa tuh sayang. Papa khawatir kamu menemukan masalah. Papa khawatir kamu celaka, papa khawatir kamu kena musibah, papa khawatir. Dan kamu masih SMP. Ya, sekarang kamu boleh main sama temanmu tapi jam 9 kamu pulang. Benar itu jam 9 dia pulang ke rumah. Begitu SMA, bolehlah sampai jam 12 malam. Gitu kan, boleh sama temennya entah kemana sampai jam 12 malam. Begitu udah universitas ya terserah dia. Dia udah besar. Jadi ada tahapan terukur gitu. Ya, sehingga yang paling utama adalah ketegasan. Tegas itu bahwa kita sayang loh sama anak. Gitu. Itu saya kira Bapak Ibu. Terima kasih, kalau tidak ada pertanyaan. Saya akhiri di sini. Oke, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Nyanyi dulu, Bu. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya, dan biarlah kita boleh memaparkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat satu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Mohon maaf ada kendala teknis. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangsa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah yang bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita kami menyambut anugerah yang terindah di mana Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga. Kami yakin, kami percaya Tuhan jugalah yang turut ambil bagian dan campur tangan untuk kami boleh mempertemukan dengan seseorang sehingga kami boleh menjadi suami dan istri. Kami boleh membangun kehidupan sebagai dalam rumah tangga. Dan Tuhan jugalah yang mengaruniakan anak-anak kepada kami, sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan yang boleh kami rasakan. Dan di saat ini Tuhan pimpinlah kami sebagai orang tua. Berikan kami kebijaksanaan, kesabaran, dan ketekunan. Dan bahkan kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang menuntun kami, meski kami tidak pernah tahu bagaimana kami harus belajar menjadi orang tua. Tapi Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang diperkenan oleh Tuhan. Orang tua yang dipercaya untuk mendidik dan mengajari anak-anak kami. Dan orang tua yang dengan sungguh-sungguh kami boleh menuntun anak-anak untuk mengenal Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Dan mereka boleh hidup di dalam kesetiaan dan kasih yang sungguh kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami.
Sehingga anak-anak kami boleh menjadi saluran berkat dan saluran cinta kasih bagi dunia. Dan selalu menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa sertai dan berkati ketika anak-anak kami bertumbuh menjadi besar. Anak-anak kami pun juga sekolah, kuliah. Dan Tuhan juga yang menyertai atau mereka yang sudah berkeluarga, kami yakin dan percaya. Teguhkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Mereka boleh menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi surat Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Sertai setiap kami dan juga anak-anak di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Tolong Tuhan Allah Bapa, agar di tengah-tengah setiap persoalan kami boleh menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Tuhan jugalah yang memberkati ketika ada anggota keluarga kami yang sedang sakit, mereka yang terbaring dalam kelemahan, mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan yang memberikan jamahan, Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, Tuhan jugalah yang boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan Allah juga yang menyertai setiap keluarga kami yang tengah berduka cita, karena ada orang-orang yang Tuhan panggil pulang, orang-orang yang kami kasihi dan kami harus terpisah dengan mereka. Meski ada kesedihan, meski ada duka cita yang mendalam, tapi kami percaya semua boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, mereka yang lanjut usia, atau mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu, ke dalam tangan-Mu Tuhan Allah Bapa. Kami percaya benar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memeliharakan setiap kami, menjaga dan melindungi dan juga membela kami. Engkaulah gembala yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Kami pun juga sungguh berdoa Tuhan bagi pasangan kami yang bekerja di PT Pelindo ini. Kami yakin dan percaya PT Pelindo ini pun juga adalah menjadi bagian dari rencana-rencana Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sehingga PT Pelindo ini boleh semakin terus bertumbuh dan boleh semakin terus kuat di dalam pelayanan mereka. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, kata pelayanan boleh menjadi kata kunci sukses setiap kami. Karena kami boleh hadir dan dihadirkan untuk menjadi pelayan bagi setiap orang dan juga menjadi pelayan bagi sesama. Dan Pelindo ini pun juga boleh menjadi pelayan bagi mereka yang membutuhkan untuk pelabuhan bagi kapal-kapal yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, melalui pelayanan Pelindo ini ada banyak orang diberkati dan banyak orang beroleh berkat. Karena itu di saat ini kami pun juga mau berdoa bagi komisaris, jajaran direksi, dan juga semua bagian seluruh karyawan dan semua aktivitas perusahaan ini. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang menyertai. Dan terlebih ketika anak-anak Tuhan diberikan kepercayaan, dianugerahi pekerjaan di tempat ini. Mampukan kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh berkarya dan menjadikan pekerjaan itu adalah anugerah dan berkat Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu sebagai yang terbaik, sebagai persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jugalah yang memberkati berbagai macam program, termasuk untuk program penghijauan, program integrity of creation, untuk menjaga alam semesta ini, untuk menjaga keseimbangan, dan bahkan Tuhan jugalah yang menjadi penolong, sehingga program penghijauan dan program K3 kebersihan ini pun juga boleh menjadi bagian dari kami semua, sehingga kami boleh hidup dan bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang sehat. Sehat untuk asuhan anak-anak kami dan juga sehat untuk lingkungan kehidupan setiap kami. Inilah doa Tuhan yang sungguh jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita angkat pujian apinya berkobar di dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Kukira karena Yesus yang memberi. Panaskan jiwaku tak perlu darahnya mengusung diriku bersih. Apinya terang jiwaku senang. Muliakanlah Tuhan. Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Nyatakannya iman harapanku. Bersaksi baginya namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan segera kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dan dimanapun kita beraktivitas, kita boleh selalu percaya di dalam iman dan kasih Tuhan yang menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini.
Dan semoga damai dan kasih Kristus menyertai dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, terima kasih kepada tim IT, dan kami Persekutuan Doa PIP mengucapkan mohon maaf untuk segala kendala teknis yang terjadi dan segala kurang dan lebihnya hari ini. Tuhan memberkati, selamat berkegiatan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu.